Malam hari ini kita akan melanjutkan fasal yang baru, yaitu masih berkaitan dengan mulut binatang yang sering berinteraksi dengan kita manusia. Itu kucing, ya. Hadis yang ke-9. Wa an Qatadah radhiyallahu taala anhu, Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda fil hirrati, tentang kucing. Beliau bersabda, innaha laisat binajasin, sesungguhnya kucing itu tidak najis. Arba'ah wa sahhahahu at-Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah. Hadis ini dikeluarkan, maksudnya dikeluarkan, ditulis, diriwayatkan oleh Al-Arba'ah, Sunan, Abu Dawud, Ibnu Fora juga pemakan apa namanya. Dan secara alamiah, jadi secara alamiah dia juga berburu, dia tidak dikasih makan orang. Artinya apa? Dia itu sebenarnya juga pemakan bangkai. Nah, kita tahu kemarin salah satu alasan yang dikemukakan oleh para ulama kita, mengapa mulut anjing itu harus ketika menjilat itu apa namanya, hasil jilatannya itu harus dicuci atau dianggap najis, bagi yang mengatakan najis, tapi semuanya mengatakan harus dicuci meskipun tidak mengatakan najis, kan salah satu alasannya adalah karena anjing itu kan makan bangkai. Saya ulang lagi ya, kalau alasan atau sebagian ulama memberikan alasan kenapa mulut anjing itu ketika menjilat dia harus dicuci, itu kan salah satunya kan dia mutanajis karena dia makan bangkai, mulutnya terkena najis. Maka kalau itu apa namanya ada pada anjing, kucing kan juga semacam itu. Tetapi syariat itu diturunkan tidak untuk mempersulit kehidupan manusia sebenarnya. Jadi aturan di dalam syariat itu intinya itu tidak untuk mempersulit kehidupan manusia. Maka nanti ada beberapa hal yang dikecualikan, eksepsi. Kenapa? Karena sulitnya menjaga kaidah pokoknya itu atau menerapkan kaidah pokoknya itu. Dan itu saya kira di dalam hukum apa saja itu pasti ada, di dalam aturan apa saja itu pasti ada, pengecualian itu pasti ada. Jadi kalau di apa namanya, istilah yang populer di kebijakan itu ada namanya diskresi kan, jadi pengecualian. Jadi dengan berbagai macam pertimbangan ketika ini diterapkan akan justru bertentangan dengan apa namanya tujuan utama dari syariat itu. Kan syariat itu kan tujuan utamanya kan sebenarnya untuk mempermudah kehidupan. Ketika Allah mewajibkan puasa juga itu sebenarnya tidak untuk menyulitkan. Jadi untuk supaya mudah kehidupan itu. Maka ketika dengan puasa itu orang menjadi sulit, maka akan ada jalan keluarnya. Nah, di dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu alasan mengapa kok kucing itu meskipun dari sisi perilakunya itu mirip anjing dalam hal makan memakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan alasan, innama hiya minatawafina alaikum. Kenapa kucing itu tidak dihukumi najis? Karena dia salah satu binatang yang terbiasa ada di sekeliling kalian.
Itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi alasannya itu. Jadi karena seringnya berinteraksi dengan manusia, karena sering berinteraksi maka sulit dijaga, maka diperlakukan berbeda atau dikeluarkan dari kaidah umumnya.